Profil singkat 9 jenderal jadi Kapolda baru, ada ex-direktur penyidikan KPK hingga ex-petinju. Setidaknya 9 jenderal polisi masuk dalam daftar mutasi di tubuh Polri dan menempati jabatan sebagai Kapolda baru. Mutasi dilakukan pada Jumat 14 Oktober 2022 oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tersebut, tertuang dalam surat telegram tertanggal 10 Oktober 2022. Kadif Humas Polri Ijen Dedi Prasetyo mengatakan pergantian Kapolda itu bertujuan untuk meningkatkan kerja organisasi. 9 calon Kapolda baru tersebut diketahui masuk daftar 14 jenderal yang dimutasi. Tidak hanya jabatan menjadi Kapolda baru, namun mutasi dilakukan juga dalam rangka pensiun, menjadi koordinator staf ahli Kapolri, serta ada pula yang turun jabatan. Diberitakan Tribun News sebelumnya. Lantas berikut profil singkat 9 jenderal polisi yang dimutasi menjadi Kapolda baru. Irjen Rusdi Hartono yang sebelumnya Kapolda Sumatera Barat menjadi Kapolda Jambi. Sebelumnya, Irjen Rusdi Hartono menjabat sebagai Widya Iswara Utama Sespim Lemdikat Polri. Dirinya juga sebelumnya akan ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Barat, menggantikan Irjen Pol Teddy Minahasa yang tersandung kasus narkoba. Rusdi merupakan teman seangkatan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Akademi Kepolisian tahun 1991. Pria kelahiran 27 April 1969 itu pernah menjabat sebagai Karot Penmas Div Humas Polri pada 2020 lalu. Irjen Tony Harmanto yang sebelumnya Kapolda Sumatera Selatan menjadi Kapolda Jawa Timur. Irjen Tony Harmanto ditetapkan sebagai Kapolda Jatim setelah Kapolri membatalkan pengangkatan Irjen Teddy Minahasa karena terjerat kasus narkoba. Pria yang merupakan alumni Akademi Kepolisian Angkatan 1988 ini sebelumnya pernah menduduki jabatan strategis, yakni menjadi Karobinopsnal Bareskrim Polri hingga Widya Iswara Utama Sespim Lemdikat Polri. Pada tahun 2018 dirinya pernah menjabat sebagai Wakapolda Jatim. Sedangkan pada tahun 2019 dirinya pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Albertus Rahmat Wibowo yang sebelumnya Kapolda Jambi menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo, pria kelahiran April 1969 adalah lulusan Akpol 1993. Dirinya pernah menjabat sebagai pimpinan Spripim Polri atau Koors Pripim Polri. Sedangkan pada tahun 2018 pernah menjabat sebagai Dirtipid Siber Bareskrim Polri dan pada tahun 2020 pernah menjabat sebagai Kapolda Jambi. Irjen Suwondo Nainggolan yang sebelumnya Kakor Binmas Bahar Kampolri menjadi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Irjen Suwondo Nainggolan adalah rekan satu jabatan Ferdy Sambo. Irjen Pol Suwondo lahir 26 April 1972. Dirinya lulusan Akpol 1994 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Kakor Binmas Bahar Kampolri. Dikutip dari Wikipedia, sebelumnya lagi dirinya pernah menjabat sebagai Kopripim Polri di tahun 2019 dan Karobinkar SSDM Polri di tahun 2020. Irjen Setio Budianto yang sebelumnya Kapolda Nusa Tenggara Timur menjadi Kapolda Sulawesi Utara. Irjen Setio Budianto merupakan lulusan Akpol tahun 1989. Sebelumnya dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lantas dirinya dimutasi sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur, menggantikan Irjen Pol Lotaria Latif, dikutip dari Kompas.com. Selain itu dia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak di Deputi Penindakan KPK. Irjen Johannes Asadoma yang sebelumnya Kadip Hubbinter Polri menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Irjen Johannes Asadoma merupakan pria kelahiran 8 Januari 1966. Dirinya lulusan Akpol 1989 dan berpengalaman dalam bidang brigade mobile. Ia pernah memimpin kontingen Garuda Bayangkara FPU Indonesia pertama yang bergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Darfur, Sudan. Sebelum masuk sebagai Taruna Akpol, Johannes Asadoma adalah petinju nasional Indonesia dengan berbagai prestasi tingkat nasional dan internasional. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kadip Hubbinter Polri pada tahun 2020 dan pernah menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara pada 2017 serta Wakapolda Nusa Tenggara Timur pada 2018. Irjen Suharyono yang sebelumnya menjabat Pati Bareskrim Polri menjadi Kapolda Sumatera Barat.
Melansir Tribun Padang, Irjen Suharyono kelahiran Temanggung, Jawa Tengah pada 2 Desember 1966. Lulusan Akpol 1991 ini adalah penerima Adi Makayasa. Adi Makayasa merupakan penghargaan tahunan kepada lulusan terbaik dari setiap matra TNI dan Polri. Irjen Suharyono saat itu sebagai perwira tinggi Baintel Kampolri pernah menjalani penugasan pada BIN 2017. Tahun 2020, dia juga dipindah menjadi penyidik utama Otoritas Jasa Keuangan. Irjen Midi Siswoko yang sebelumnya Pati Baintel Kampolri menjadi Kapolda Maluku Utara. Saat masih berpangkat Brigadir Jenderal, Irjen Midi Siswoko ditugaskan ke Badan Intelijen Negara. Dikutip dari polri.co.id, dirinya pernah menjabat sebagai Direktur 43 BIN, hingga akhirnya ditunjuk Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolda Maluku Utara. Dan yang terakhir, Brigjen Andirian Jayadi, yang sebelumnya Dirtipidum Bareskrim Polri menjadi Kapolda Kalimantan Selatan. Brigjen Andirian Jayadi menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sejak 17 November 2020. Andirian menggantikan Ferdi Sambo yang kala itu masih berpangkat Brigjen dan mendapat promosi menjadi Kadipropam. Brigjen Andirian Jayadi mendapat banyak sorotan seusai menangani kasus kematian Brigadir J. Pria berdarah Bugis ini mengawali karirnya sebagai polisi ketika lulus dari Akademi Kepolisian pada 1991. Artinya, ia satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran, Asisten Logistik Kapolri Irjen Argo Yuwono, dan lainnya. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.